Kegaduhan terjadi saat emak-emak di wilayah desa Lewi Sadeng, Kecamatan Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hendak masuk ke dalam kantor desa. Seorang anggota Linmas yang berjaga di depan pintu hanya bisa pasrah, dikelilingi emak-emak. Warga menanti pintu dibuka agar bisa masuk ke dalam demi mendapatkan bansos bantuan langsung tunai BBM. Saat pintu dibuka, emak-emak merangsek masuk hingga anggota Linmas terdorong ke dalam. Namun anggota Linmas berupaya kembali berjaga di depan pintu. Warga memadati kantor desa Lewi Sadeng demi mendapatkan bansos BLT BBM sejak pagi hari. Mereka diperbolehkan masuk secara bergantian. BLT BBM yang diterima warga sebesar Rp500.000, yakni terdiri dari BLT Bansos untuk 2 bulan dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Untuk bantuan kan ada 2 itu bantuannya. Satu BLT BBM untuk berbulannya kan 150.000. Itu warga sama pemerintah kan 2 bulan, berarti 300.000 untuk BLT BBM. Yang 200.000 itu untuk sembako. Pemberian bansos BLT kepada masyarakat tak mampu dampak dari kenaikan harga BBM. Kisruh tanah warisan berujung penganiayaan terjadi di Pandeglang, Banten. Kesal tidak dilibatkan dalam pembahasan tanah warisan, seorang keponakan menganiaya pamannya hingga terluka. Pemirsa, selain kasus penganiayaan selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Baby Kristami. Pemirsa, polisi mengamankan KSN di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang menendang pengendara motor perempuan hingga terjatuh. Pelaku sedang diperiksa, sementara kendaraannya pun juga telah diamankan. Masih dengan seragam ASN yang melekat di tubuhnya, seorang pria yang juga tengah merokok ini marah hingga menendang seorang pengendara wanita yang tengah bersusah payah membenahi posisi sepeda motornya. Korban yang terkejut akibat tendang tanpa sengaja memutar gas kendaraan dan berakhir terjungkal dan tersungkur di aspal. Video yang viral di media sosial menyebabkan ASN dengan jabatan KB Dispora tersebut menjadi bulan-bulanan warganet. Setelah paman korban melaporkan ke polisi, ASN berinisial AA dan kendaraannya diamankan polisi termasuk sepeda motor korban. Korbannya dan tersangkanya bawa amankan ke kantor Satuan Lalu Lintas untuk proses lebih lanjut. Dan untuk sementara terduga yang pengemudi R4-nya kami serahkan ke bagian reserse untuk proses lanjut. Sementara itu, Bupati Sinjai akan mengevaluasi kinerja dan perilaku ASN tersebut. Sementara karena ada proses di Polres berjalan dan informasinya dari Polres itu pelaku ini, Andi ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sesuai aturan di Undang-Undang ASN, kalau sudah tersangka tentu yang bersangkutan akan nonaktif dari jabatan yang ada dan nantinya kita akan lihat bagaimana proses hukumnya, tetapi yang dari inspektorat juga tetap berjalan dan nantinya kita lihat rekomendasi dari inspektorat seperti apa. Kalau tidak salah sih terakhir informasinya karena beliau tidak memperlihatkan sikap keteladanan sesuai yang diperintahkan oleh Undang-Undang ASN, sehingga mungkin nanti kita akan memberikan menjatuhkan sanksi juga pada pelaku. Peristiwa yang terjadi pada Senin lalu menurut polisi juga karena adanya kesalahpahaman dan kedua pihak tak saling mengalah. Korban juga masih di bawah umur.
Pemirsa, pemutilasi seorang kucing yang lalu dimasak dan dimakan di Bengkulu Utara ditangkap setelah videonya viral di media sosial. Pelaku yang diancam 9 bulan penjara itu mengaku menyembelih kucing peliharaannya karena kelaparan. Inilah Dani Rahmat, warga kota Arga Makmur Bengkulu Utara yang viral karena memutilasi dan memasak seekor kucing lalu memakannya. Polres Bengkulu Utara menetapkannya menjadi tersangka dan dijerat pasal penganiayaan pada hewan. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari rumah tersangka. Dan kepada polisi, Dani Rahmat mengaku kelaparan hingga nekat membunuh kucing peliharaannya. Untuk bagi pengalamannya juga. Kasihan itu kucing sudah 3 tahun di penjara. Siapa tahu ada orang yang mengalami seperti saya di saat lagi kelaparan. Kami observasi terlebih dahulu kurang lebih selama 14 hari. Kemudian dengan kami koordinasi dengan dokter untuk dilakukan asesmen terkait masalah kejiwaan. Tapi kita pastikan kondisi kesehatannya dulu. Betul, kami pastikan terlebih dahulu kondisi kejiwaan. Jika terbukti tidak mengalami gangguan jiwa, tersangka Rahmat Dani akan diancam hukuman 9 bulan penjara. Sementara itu, aktivis pencinta hewan juga mendatangi Polres Bengkulu Utara untuk ikut mengawal kasus penganiayaan hewan ini. Mereka meyakini tersangka tidak mengidap gangguan jiwa, melainkan obsesi berlebihan pada sesuatu hingga menciptakan imajinasi di luar akal sehat. Para pecinta kucing ini berharap tersangka bisa dihukum berat. Artinya bisa memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh melakukan kekerasan atau menyakiti hewan peliharaan, termasuk kucing atau anjing. Nah, ini bisa dijadikan contoh untuk masyarakat di luas bahwa apa yang mereka lakukan ketika menyakiti kucing atau anjing ada konsekuensi hukum yang harus mereka lakukan. Penjara atau pidana itu yang akan mereka terima. Sebelumnya Dani Rahmat diciduk polisi usai mengunggah video menyembelih dan memasak kucing hamil peliharaannya di media sosial. Dalam video itu bahkan ada 3 anak kucing yang telah mati yang diduga anak kucing yang masih dalam kandungan. Setelah beredar luas, pecinta kucing yang mengetahui video tersebut lalu melaporkannya ke polisi. Kisruh tanah warisan berujung penganiayaan terjadi di Pandeglang, Banten. Kesal tidak disertakan dalam pembahasan tanah warisan, seorang keponakan menganiaya pamannya hingga terluka. Nyawa sang paman masih bisa diselamatkan meski terluka parah di bagian leher karena sabetan senjata tajam. Hairul Anwar digelandang ke Polres Pandeglang usai dilaporkan telah menganiaya Rasam, pamannya yang berusia 68 tahun. Kepada polisi, pria 35 tahun ini mengaku menganiaya pamannya di rumah korban di Kampung Pasir Huni, Desa Pasir Kadu, Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ia mengaku kesal lantaran sang paman tidak melibatkan dirinya dalam pembahasan tanah warisan keluarga. Selain itu, korban yang juga semena-mena membuatnya sakit hati. Ya, dia mau ngambil pegadaian itu karena kan posisi sawah itu digade ya, langsung datang ke yang gade di sawah gitu kan, mau nebus. Bapak nggak terima? Bukan, ya bisa dikatakan seperti itu, tapi dalam artian ya musyawarah dulu gitu, jangan langsung datang ke sawah kan gitu, nggak enak. Musyawarah dengan Bapak dulu ya? Ya gitu. Yang terima gadai sama korban datang ke pelaku. Di situ ada bahasa yang tidak enak. Itu sawah gimana saya? Maksud si korban. Pelaku tidak terima karena lagi babat rumput, emosi dengan omongan korban, langsung adanya pembacokan. Meski menyesali perbuatannya, Hairul Anwar kini mendekam di sel tahanan Polres Pandeglang. Ia dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya warga Kampung Huni mengevakuasi Rasam yang bersimbah darah karena luka yang cukup parah di leher belakangnya. Meski terluka parah, korban masih tersadar meski dibonceng sepeda motor. Korban kini masih harus dirawat di rumah sakit dan polisi menunggu kesehatannya pulih untuk dimintai keterangan.
Pemirsa, seorang ayah tega menganiaya anak tirinya hingga tewas di Makassar, Sulawesi Selatan. Penganiayaan ini terjadi karena permasalahan keluarga. Penikaman antara ayah dan anak tirinya terekam kamera pengawas. Aksi perkelahian keduanya terjadi di permukiman warga di Jalan Kakatua 1, Kecamatan Pamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat anak tirinya, pelaku keluar dari rumah temannya dan kemudian memukul korban. Adu jotos pun terjadi. Bahkan pelaku yang sudah membawa pisau langsung menikam korban hingga terjatuh. Setelah kejadian, pelaku pun langsung kabur, sementara korban dilarikan warga ke rumah sakit. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Dari hasil pemeriksaan, korban bernama Adrianto alias Dandi, sementara pelaku yang merupakan ayah tiri korban bernama Asrul Asegaf. Perkelahian diawali dari cekcok pelaku dengan istrinya. Pelaku pun sempat kabur dari rumah selama 2 minggu. Upaya rujuk sudah dilakukan, namun tidak berhasil. Jadi memang ini murni persoalan keluarga, namun karena tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga terjadilah percecokan yang membuat si Dandi ini jatuh, sehingga Dandi ini langsung ditikam seperti itu. Polisian Polsek Pamajang masih mengejar pelaku untuk melanjutkan proses hukum. Pemirsa, seorang pria di Takalar, Sulawesi Selatan membunuh adik iparnya. Keduanya terlibat cekcok saat pesta minuman keras bersama yang berujung duel menggunakan senjata tajam. Jenazah Gondang Daeng Nai, warga dusun Gusunga, Desa Kadatong, Takalar, Sulawesi Selatan dimakamkan keluarga usai divisum. Pria 40 tahun ini tewas mengenaskan saat duel dengan kakak iparnya Juding Daeng Rala. Duel maut ini terjadi saat korban dan pelaku berpesta minuman keras bersama hingga mabuk dan terlibat cekcok yang berujung dengan perkelahian menggunakan senjata tajam. Usai kejadian, polisi menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan menangkap pelaku D. Tanya apa masalahnya ini, dia bilang kita tidak tahu kapan kejadiannya. Dia bilang kira-kira jam 12 ke atas, karena Pak Kapolsek dia datang jam 1. Jadi saya tanya, sudah saya dikuburkan, saya tanya lagi di sana sama keluarganya, sama adiknya ini yang meninggal. Bilang bagaimana ceritanya, karena tidak langsung nanti dia mati, kembali ke rumahnya, baru dia bilang ambil pintu keluargamu karena kamu ini lupa nih, ambil pintu saudaramu. Banyak cerita ya, biasa orang minum kalau sudah tidak terkontrol ceritanya. Mungkin didengar oleh iparnya, akhirnya iparnya keluar dulu mengamankan, akhirnya dia kembali masuk ke rumahnya, baru dia dengar lagi suara-suara yang korban ini keluar membawa parang, lalu menebas. Saat ini pelaku sudah ditahan dan diperiksa intensif di Polres Takalar. Pelaku dijaga ketat guna menghindari amarah keluarga korban. Tak terima ditegur karena membanting pagar saat masuk rumah, keponakan tega membacok pamannya sendiri di Kabupaten Tangerang, Banten. Korban harus dilarikan ke rumah sakit karena luka serius di bagian tangan. MS, pria yang membacok pamannya sendiri di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten, hingga Rabu siang masih menjalani pemeriksaan di Polsek Balaraja. Pria 40 tahun ini membacok pamannya hingga terluka di tangan karena tidak terima ditegur usai membanting pagar rumah saat korban sedang tidur. Sebelumnya terjadi perkelahian antara pelaku dan korban, hingga dipisahkan oleh warga yang melintas saat akan ke kebun membawa golok mencoba memisahkan keduanya. Namun pelaku merebut golok warga dan membacok korban. Selain membacok korban, warga yang memisahkan perkelahian juga terluka di tangan karena mencoba mempertahankan golok miliknya yang direbut oleh pelaku. Terjadilah perkelahian antara ponakan dan pamannya. Nah, ada salah satu warga yang lagi beli makanan, minuman dengan roti, memisahkan. Cuman dia di sininya ada golok ya, sebilah golok di sini. Akhirnya dengan spontan si pelaku ngambil golok tersebut, dibacokkan ke kepalanya, ditahan sama tangan. Dugaan sementara korban mengalami depresi usai bercerai dengan istrinya dan tidak memiliki pekerjaan tetap.
kejadian itu ini sedang kami dalami, entah karena persoalan apa. Namun saya tanya tadi dan juga kemarin, dia pada saat melakukan itu menyampaikan tidak ada latar belakang masalah yang prinsip. Polsek Balaraja berencana akan melakukan tes kejiwaan pelaku. Hal ini dilakukan agar proses hukum terhadap pelaku dapat berjalan adil. Keluarga adalah orang terdekat yang menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan juga berbagi. Meski konflik di keluarga bisa saja terjadi, namun tentunya tidak diselesaikan dengan kekerasan yang akan berujung dengan penyesalan. Ya pemirsa, Kesla ditegur saat main game di ponsel. Seorang suami tega membakar istri dan anaknya. Informasinya sesaat lagi, usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.